Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain. Ila an qala mabadi'u ilmi al-fiqh. Sampai pada mabadi', prinsip-prinsip dalam ilmu fikih. Qala fiha al-allamah as-Sabban rahimahullahu ta'ala, inna mabadi kulli fannin 'ashrah. Al-hadd wal mawdu' thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdad hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Jadi setiap fan, setiap ilmu itu mesti punya prinsip ya. Punya prinsip. Nah, prinsip setiap ilmu itu mesti 10. Termasuk ilmu fikih. Nah, kita akan bahas satu persatu dari 10 itu. Yang pertama, hadduhu, yakni ta'rifuhu, pengertian ilmu fikih. Arrafahul Imam As-Subki. Al-Imam As-Subki mendefinisikan fikih itu bi'annahu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu ma'rifah bil ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang sifatnya itu bukan teori tapi praktek. Ya, bukan teori tapi praktek. Beda kalau usul. Kalau usul fikih itu bukan praktek tapi teori. Ya. Cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis. Bagaimana kalau ada perintah di Al-Quran, bagaimana kalau ada perintah di hadis. Bagaimana kalau ada larangan di Al-Quran? Bagaimana kalau ada larangan di hadis? Itu teori, bukan praktek. Tapi kalau fikih itu praktek. Syurutus shalah, syarat-syarat sholat praktek. Ya. Kemudian furudul wudu, rukun-rukunnya wudu, rukun-rukunnya sholat, ahkamus shaum, ya, arkanus shaum, syurutus shaum, mubtilatus shaum, itu semuanya praktek. Ya, praktek. Setiap hari antum akan ketemu dengan persoalan-persoalan itu. Ya, itu namanya fikih, ya. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Yang sifatnya itu praktek. Bukan teori, bukan sekedar teori, bukan sekedar antum baca terus sudah. Enggak. Tapi langsung dipraktekkan, langsung. Ya, kalau mau haji berarti ada manasiknya, praktek, bukan sekedar teori. Ya. Al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah, yang langsung diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ya. Kalau di usul bukan tafsiliyah, tapi ijmaliyah. Ya, jadi kalau di fikih itu min adillatiha tafsiliyah, kalau di usulul fikih namanya adillatihal ijmaliyah, bukan tafsiliyah. Beda tafsiliyah sama ijmaliyah. Kalau ijmaliyah itu secara global, ya, dalil-dalil secara global. Tapi kalau di fikih itu adillatihat tafsiliyah secara terperinci. Jadi kalau Allah bicara tentang perintah sholat, ya di sholat. Ya, bukan di perintahnya tapi di sholatnya. Tapi kalau di usul itu perintah itu menunjukkan apa, larangan itu menunjukkan apa. Itu namanya adillah ijmaliyah. Itu bedanya. Atau keluar dari kata al-amaliyah, teori ya Pak, praktek, itu al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah. Ya, secara i'tiqad. Hati seperti apa? Ilmu tauhid. Yaitu
Al-ilmu bil ahkam syariah itu hukum syariat, tapi bukan amaliyah, tapi i'tiqadiyah. Tempatnya di mana? Di hati, i'tiqad, kepercayaan. Ya. Dengan adillah, dengan dalil-dalil, baik itu dalil akli atau dalil nakli. Jelas ya ini ya. Jadi harus tahu ta'rifnya dulu supaya nanti kalau diberi hukum-hukum itu tidak komplain. Ya, ahkam hukum syariah, syariat. Nanti kita akan bahas tentang hukum setelah ini. Kemudian hukumnya itu hukum syariat. Ada hukum selain syariat, ada hukum akli, hukum ini. Ya, otak yang tunduk kepada syariat, apa syariat tunduk kepada otak? Otak yang harus tunduk kepada syariat. Nah, ada ahkam akliyah, itu seperti ilmu mantik. Yaitu ahkam akliyah, hukum mantik. Ada ahkam nahwiyah, ahkam lughawiyah, hukum-hukum nahwu. Itu bukan syariat, bukan akliyah. Jadi antum dipaksa manut kepada hukum bahasa. Seperti mubtada wal khabar. Apa hukumnya mubtada wal khabar? Marfu. Ya, hukumnya marfu. Hukum rafa itu ya antum dipaksa harus rafa. Karena lughah, bahasa, namanya orang belajar bahasa ya harus manut. Antum mau belajar bahasa Jepang ya berarti harus manut dengan grammar bahasa Jepang. Antum mau belajar bahasa Inggris ya harus manut dengan tatanan bahasa Inggris. Begitu juga bahasa Arab sama. Orang Arab mau belajar bahasa Indonesia ya harus tertib manut dengan grammar bahasa Indonesia. Begitu semua lughah itu harus patuh dengan apa yang ada di aturan bahasa tersebut. Ya, nah itu hukum-hukum dalam bahasa namanya ahkam lughawiyah atau ahkam nahwiyah. Kalau di bahasa Arab itu namanya ahkam nahwiyah, hukum nahwu. Kemudian al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil tafsil. Ya, al-muqtasab itu berarti diambil ya. Karena kita itu ilmunya Bani Adam itu kan ada dasar pengambilannya. Beda sama ilmu Allah. Memang asalnya dari sana, dari Allah Subhanahu wa taala. Kitanya yang ambil. Kemudian yang kedua, maudhu'uhu. Fikih itu diletakkan di mana? Peletakan ilmu fikih itu di mana? Untuk siapa fikih itu? Qala af'alul mukallafin. Difokuskan untuk af'alul mukallafin, pekerjaannya orang mukallaf. Jadi kalau bukan mukallaf ya nggak masuk. Mukallaf itu baligh akil. Orang kalau sudah baligh akil nanti kena hukum fikih. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Akan kena itu. Tiap hari kita akan terkena itu. Tiap hari. Ya, di sini, di luar, di rumah, di mall, di pasar. Ya, di majelis, di mana aja pasti kena. Kalau nggak haram, wajib, makruh, mubah. Mesti itu nggak mungkin akan keluar dari situ. Kalau antum orang berakal, balik akil mesti keluar itu. Ya. Mau di mana saja itu. Mau hubungan suami istri, ya mau di dalam mobil, mau di jalan, mau di rumah, di mana saja pasti terkena 5 hukum itu. Kalau tidak wajib ya haram, makruh, sunnah, mubah. Mesti. Ya. Lah tahu ahkam ini ya dari apa? Dari ta'lim ini. Kalau nggak ta'lim nggak akan tahu. Jadi mesti akan tanya terus itu. Ya mesti akan terus jelasin. Jadi ustadz ya kudu siap. Siap ditakoni, terus di WA. Jadi dia kamar nggak tahu hukumnya. Di dalam kamar ada kejadian ini, tanya. Nanti keluar rumah gitu tanya. Karena nggak ada yang tahu hukumnya, karena nggak ta'lim. Ya, jadi harus apa? Harus ta'lim.
Mawdu'uhu af'alul mukallafin. Kemudian samaratuhu, buahnya apa? Manfaatnya apa belajar ilmu fikih itu? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Wa hiya haqiqatut taqwa. Wa biha tahsulu sa'adatud darain. Imtithalu awamirillah, manut terhadap perintahnya Allah. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah. Ini apa namanya? Takwa. Jadi orang kalau mau bertakwa berarti harus belajar fikih, tidak bisa enggak. Harus belajar fikih karena awamirullah, perintah-perintah Allah diterangkan di sini. Larangan-larangan Allah diterangkan di sini. Ini buahnya. Buahnya itu patuh terhadap perintah Allah. Kalau orang nggak ngerti perintah Allah, nggak ngerti larangan Allah yang mana, ini dilarang apa enggak, ini diperintahkan apa enggak, ini hukumnya apa, cara manutnya gimana, cara menghindarinya gimana, orang dia enggak tahu. Jadi ilmu fikih enggak bisa pakai kayong ya. Perkayongan itu enggak masuk di sini. Enggak. Ya. Ini manfaatnya ilmu fikih, wahiyya haqiqatut taqwa, dan ini adalah hakikat takwa. Makanya saya sering bilang. Jadi syariat dulu antum tekuni mashubun bil adab, dibarengi dengan belajar adab. Ya, dibarengi dengan belajar adab. Jadi syariatnya dikuatkan dulu. Ngerti hukum-hukum ini dikuatkan dulu. Baru belajar apa? Ya, ini dibarengi dengan adab. Salat, hukumnya salat, al-ahkam fis shalah, yang terkait dengan salat, syaratnya yang membatalkan. Nah, di dalam salat ada adab, ada. Syaratnya salat apa? Satrul aurah. Auratul rajul fis shalah ma baina surrah war rukbah. Antara pusar dan lutut. Boleh orang salat pakai celana 3/4. Kemudian di atas lutut pakainya cuma baju singlet, sah fikih. Tapi namanya orang nggak punya apa? Nggak punya adab. Jadi dibarengi dengan adab. Dan di kitab-kitab fikih sekarang sudah secara otomatis. Antum belajar fikih mesti belajar apa? Mesti belajar adab. Sudah disebutkan. Ya ditambahi ihya lagi kan, pas. Tapi kedepankan apa? Kedepankan syariat dulu. Sebab kalau orang kedepankan adab dulu, adab dikedepankan sebelum antum belajar syariat, adab. Sholatnya salah kabeh, tapi adabnya, iya. Jadi mengedepankan tasawuf, mengedepankan thariqah, tapi syariatnya tidak ada. Akhirnya keblinger. Nanti iblis di situ masuk, tirakat, baca wirid terlalu banyak, tapi nggak tahu fikih, nggak tahu syariat. Akhirnya iblis masuk di situ. Ketika iblis masuk, dia akan menggoda, ya, akan menggoda di situ. Jadi berbahaya. Jadi syariat dibanyakkan dulu, ya, dikuatkan dulu, dibarengi dengan apa? Dengan adab. Supaya ibadahnya itu sah dulu, kemudian dibarengi dengan akhlak, adab. Gitu. Dua-duanya penting, ya, dua-duanya penting. Jangan pilih salah satu. Salah kalau orang pilih salah satu. Cuma lebih parah kalau milih adab, tapi fikihnya ditinggal. Karena Al-Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang yang belajarnya cuma fikih terus, tidak pernah belajar adab, faqad tafassaq, maka orang ini akan fasik atau telah fasik. Bisa fasik orang ini. Kenapa nggak punya adab sama Allah? Sementing sah lakoni, adabnya tidak ada, fasik bisa. Yang lebih parah lagi apa? Yang kedua, man tasawwafa wa lam yatafaqqah. Orang yang belajarnya adab, nggak belajar fikih, nggak belajar syariat, faqad tazandaq. Orang seperti ini bisa dekat dengan kekafiran.
Ya, dekat dengan kafiran. Ya. Sampai ada cerita apa? Ada orang ahli ibadah, uzlah. Dia naik ke gunung, dia uzlah, dia ibadah. Kemudian ada orang datang, bertamu ke orang ini, yang ahli ibadah ini, tapi minim syariat. Kamu setiap hari di sini, kata yang bertanya ini, atau orang yang pertama ini. Iya, saya di sini setiap hari. Beribadah terus. Sudah berapa tahun? Sudah berpuluh-puluh tahun. Lah gimana kalau kamu ingin syahwatnya lagi naik, kemudian kamu ingin ada yang disalurkan? Nih, ada himar, ada keledai, saya ngingu keledai, saya piara keledai. Jadi kalau saya lebih ingin, saya datangi keledai saya. Gimana? Nah, itu berbahaya. Nanti kalau begitu itu bahayanya, nanti kalau tirakat, uzlah, iblis datang, nanti dikira Jibril yang datang. Nanti akhirnya ngaku apa? Aku Nabi dapat wangsit. Itu bahayanya, faqad tazandak. Jelas? Nah, jadi harus apa? Harus dua-duanya. Jangan pilih salah satu. Kalau orang yang mengatakan kedepankan adab daripada ilmu, itu perkataan benar. Tapi terkadang orang mengatakan seperti itu, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ya, kalimatnya sudah benar, cuma tujuannya itu kebatilan. Kedepankan adab daripada ilmu. Karena dia malas belajar aja, jadi ngomong gitu. Dia malas, gak mau hadir majelis, gak mau nimba ilmu. Akhirnya dia ngomongnya apa? Dahulukan adab daripada ilmu. Lah kon ora pernah taklim, Pak. Kon taklimnya rajin ngomong kayak gue ora apa-apa. Ngajine rajin ora apa-apa ngomong kayak gue. Orang alim ngomong seperti ini gak apa-apa. Orang alim sama orang alim ngomong, orang ngaji sama orang ngaji. Kedepankan adab daripada ilmu. Dia ilmunya sudah banyak. Yang dikedepankan adabnya, bukan taklimnya. Banyakin taklim adab daripada taklim ilmu. Tetap taklimnya banyakin syariat. Tapi di praktek kedepankan adab. Jadi kata-katanya sudah benar. Tidak ada yang salah orang ngomong seperti itu. Yang salah itu yang ngomong. Ngaji orang ngomongnya kayak gue. Ngaji enggak tapi ngomongnya kedepankan adab. Lakon ngaji beli. Ngaji kitab beli. Belajar fikih ora. Iya. Adab fauqal ilm itu lil ulama. Untuk orang-orang yang ngaji, untuk orang-orang yang tahu ilmu, iya. Adab di atas ilmu, kedepankan ilmu. Jadi kalau gini maksudnya nih, ini kata-kata seperti ini tidak salahnya gini. Antum kalau berhadapan sama orang tua, jangan ilmunya yang dikedepankan, tapi adabnya. Kalau orang tua walaupun salah, jangan diprotes dulu, tapi hormat dulu. Kamu jangan ini. Siap. Copot nanti. Antum tinggal mensiasati kesalahan yang disampaikan orang tua. Ya, pelan-pelan. Jadi namanya ilmu. Tapi untuk ma'rifah, pengetahuan dia harus kedepankan syariat daripada banyak syariat. Untuk praktek, kedepankan adab daripada dallatil ayat-ayat dan hadis-hadis menunjukkan ala annahu bahwa sungguhnya fikih itu afdhalul ulum ba'da ilmi tauhid. Sebaik-baik ilmu setelah ilmu tauhid. Tetap paling afdal ilmu tauhid. Kenapa? Karena ma'rifatullah. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilah istiqani. Ya, ma'rifatul ilah.
dengan adillah akliyah dan adillah nakliyah. Nah. Kemudian nisbatnya kemana? Yantasibu ilal ulumi syar'iyyah. Nasabnya itu, sanadnya itu kepada ilmu syariat. Wadi'uhu. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu fikih ini? Al-a'immatul mujtahidun. Para a'immah al-mujtahidun. Wa awwalu man allafa fihi imla'an huwa al-imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Wa awwalu man allafa fihi tilmidhuhu. Yang pengarang pertama di fikih itu secara teks itu al-imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang pertama taklif dalam ilmu fikih itu tilmidhuhu al-imam al-mujtahid Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu muridnya al-imam Zaid bin Ali bin Husain. Siapa namanya? Abu Hanifah itu namanya siapa? Nu'man. Namanya Nu'man. Bukan Luqman, tapi Nu'man. Rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketujuh, namanya ilmu fikih. Nama ilmu ini yang akan kita pelajari itu namanya ilmu fikih. Atau ilmu al-ahkam syar'iyyah. Atau ilmu al-halal wal haram. Ilmu halal dan haram. Karena di dalamnya itu antara halal sama haram. Awil fiqhul asghar au furu'uddin. Namanya ilmu furu', bukan usul. Ya, ranting. Kalau usul itu pondasinya. Pondasinya apa? Ayat. Ya, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan istimdaduhu. Pengambilannya dari mana? Pengambilannya dari Alkitab was sunnah. Dari Al-Quran dan hadis. Sunnah itu hadis. Wal ijma' wal qiyas. Ijma' itu ittifaqul ulama, kesepakatannya para ulama. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah as-sawadul a'zam. Ya, karena la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatnya Rasulullah itu kalau sudah sepakat dan terbanyak itu tidak mungkin ada kesesatan di situ. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Jadi yang terbanyak itu insyaallah itu yang benar. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal beristihad hasilnya ini. Ini hasilnya ini. Yang terbanyak itu yang ittifaq, yang mujma', ya seperti salat 5 waktu. Ada imam yang mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib. Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan, satu imam sama satu ulama mengatakan salat itu tidak wajib, itu berarti kharij lil ijma'. Ya, keluar dari ijma'. Jelas? Ya. Ada orang mengatakan salat itu tidak wajib. Salat itu harus boleh pakai bahasa Indonesia. Salat dengan bahasa Arab itu ijma'. Ijma'. Kalau ada orang mengatakan sholat boleh pakai bahasa Indonesia, berarti kharij lil ijma'. Dia merusak ijma'. Ya. Zakat tidak wajib. Ada orang mengatakan zakat tidak wajib. Berarti merusak apa? Merusak ijma'. Gitu ya. Itu di ilmu usul nanti dibaca itu. Apa itu ijma'? Perinciannya di sana. Kemudian qiyas. Qiyas apa qiyas? Qiyas itu perkara-perkara yang tidak ada di ayat, tidak ada di hadis, kemudian dikiaskan hukum yang tidak ada ini, dikiaskan kepada yang sudah ada. Tagrib, pendekatan hukum. Ya, nanti ada macam-macam, ada qiyas aulawi, ada qiyas syabah, ada qiyas dalalah. Ya, mana yang lebih kuat antara itu, nanti ada fahwal khitab, lahnul khitab. Ya, di situ nanti pembahasannya di bab qiyas
usul fikih, dan itu bab terpanjang dan tersusah. Ya, di usul fikih itu bab terpanjang dan tersusah. Karena nggak bisa, kita kalau nggak salimul akal, otaknya kurang beres, ya, atau itu nanti apa namanya, ngeblank bisa. Ya, kalau nggak ngeblank ya nanti mengkiaskan sesuatu yang nggak perlu dikiaskan. Ya, seperti kias aulawi, apa contohnya kias aulawi? Hah? Allah melarang zina enggak? Ayatnya bunyinya apa? Hah? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Yang dilarang berarti cuma mendekati ya. Zinanya enggak apa-apa. Nah, ini orang ngeblank namanya. Ini orang gendeng. Ini di sini ada kias aulawi. Mendekati aja enggak boleh. Apalagi zinanya. Itu namanya kias aulawi. Kias apalagi? Aulawi itu artinya apalagi? Ya. Kepada orang tua, larangan durhal, larangan untuk apa? Uf. Wala taqul lahuma uf. Ngomong uf aja enggak boleh. Ngomong ah aja enggak boleh sama orang tua. Oh, berarti yang dilarang cuma itu. Berarti ngepet enggak apa-apa. Nah, ini namanya kias aulawi. Kalau ngomong ah aja enggak boleh, apalagi? Ya, apalagi main fisik, apalagi ngomong yang macam-macam, yang menyakiti hatinya. Itu namanya kias apa? Kias aulawi. Jelas? Nanti ada kias apa? Kias syabah, kemiripan. Ada kemiripan apa enggak? Kias dalalah, ya, seperti apa? Khamar. Ya, khamar itu terbuat dari apa? Dari anggur. Dari perasan anggur. Difermentasi jadi khamar. Nah, kalau selain dari anggur, sama ada orang bikin minuman keras dari ikan atau dari putin, tape, kemudian bukan apa dihukumi najis dan haram? Ya, dihukumi najis atas dasar qiyas, karena sama-sama memabukkan dan sama-sama prosesnya juga fermentasi. Itu namanya qiyas syabah atau qiyas dalalah, saya lupa. Itu begitu. Jadi banyak nih hukum yang qiyas itu banyak sekali sekarang. Ya, enggak sembarangan. Ya, enggak sembarangan. Nah, itu wasail enggak bisa pakai qiyas wasail. Wasail itu hukumnya hukmul maqasid. Ya, seperti antum pakai Facebook, TikTok, WhatsApp. Ini namanya wasail. Wasail ijtimaiyah, perantara. Antum tergantung tujuan bukanya apa. Jadi jangan dikias-kiaskan Facebook, hukumnya haram kiasan alal khamar. Dikiaskan kepada khamar. Khamar ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Lah, Facebook itu bahayanya lebih banyak dari manfaatnya, kemudian dikiaskan. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Wasail jangan dihukumi begitu. Wasail itu hukumnya tergantung tujuannya. Ya, hukumnya tergantung tujuannya. Kalau tujuannya haram, berarti nanti wasailnya juga haram. Buka WhatsApp itu tujuannya apa? Nggak pacaran. Nah, ini baru haram. Karena tujuannya sudah tidak bagus. Itu sama dengan kendaraan. Ya, pisau. Ya, banyaklah wasail itu. Ya, lil wasail hukmul maqasid, itu ada kaidah lagi nanti. Jelas, paham? Nah, jadi harus dipahami benar-benar ya, supaya nggak salah paham. Kemudian hukmu syari' fihi yang ke-9. Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Al-wujubul aini fardu ain fil qadri alladhi tatawaqqaf alaihi. Fardu ain pada kadar di mana sahnya ibadah itu mengandalkan kadar tersebut. Seperti antum mau sholat, berarti harus belajar wudu.
syurutul wudu, yang membatalkan wudu, arkanul wudu. Syarat-syaratnya wudu apa? Rukun wudu apa? Yang membatalkan wudu apa? Kemudian syurutus sholah, arkanus sholah, mubtilatus sholah. Antum harus pelajari benar-benar, karena mau sholat, orang mau puasa, berarti sekarang antum belum wajib belajar puasa. Nanti kalau deket puasa, makanya saya setiap mau puasa mesti belajar babus som. Baca, soalnya nanti barangkali ada yang lupa, kita baca lagi. Nanti kalau mau korban, kita baca korban setiap tahun kan begitu. Nanti kalau haji sih enggak ya, orang pada mangkat haji. Ya kalau korban kan kemungkinan antum korban atau ditanya orang. Ya, karena di masyarakat kan. Nanti kalau zakat ya kita belajar zakat begitu. Ya, karena harus ada ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmunya gimana? Orang mau sholat nggak ngerti ilmunya sholat. Orang mau wudhu nggak ngerti ilmunya wudhu. Nah di situ kita fardhu ain. Sekarang kita belajar puasa belum fardhu ain, nanti kalau mau datang Ramadan baru antum belajar puasa. Hukumnya apa? Fardhu ain. Jadi ditinggalkan dosa. Ditinggalkan dosa. Kemudian sihatul muamalah, sahnya muamalah seperti nikah, baik, jual beli, gadai, sewa, ya. Kemudian apa lagi? Perpindahan utang, hawalah. Ya, saya punya utang sama ini punya utang sama ini, pan dipindah biar saya bebas dari hutang. Itu nanti ada ahkamnya, ada hukumnya. Itu fikih muamalah. Hukumnya apa? Wajib kita belajar ilmu itu kalau kita mau ngelakoni. Ya, sewa, gadai, apalagi, terus ya meminjam, ya berhutang. Pinjam sama hutang beda. Kalau pinjam balikannya barang yang sama. Kalau hutang itu enggak. Ya, saya pinjam motor ya, balikannya motor itu. Pinjam namanya. Tapi kalau hutang itu nominalnya yang sama. Hutang emas, itu bukan emas yang sama balikan. Tapi nilainya atau kadarnya sama nanti dibalikan. Begitu. Nah, itu harus tahu ilmunya itu. Wajib. Wong pan kawin ya kudu ngerti ilmunya kawin. Kawin tok. Ya, sing penting nang ranjang, wah berat ini. Ya, tahu nanti mandinya gimana, mandi wajibnya. Ahkamul ghusul nanti di situ ada. Kemudian yang kedua hukumnya fardu kifayah. Apa ilmu yang yang dipelajari hukumnya fardu kifayah fikih ini? Fi mazada ala dzalik. Selebihnya ya ila bulugh martabatil fatwa, sampai kepada martabat fatwa. Ya, kalau sunnah fi mazada ala martabatil fatwa. Jadi kalau sering ditanya sama orang, oh ini ngajinya sama dia, sama ustadz ini, sama ustadz ini. Oh berarti hebat ini, seumpama. Akhirnya antum sering ditanya orang, seumpama. Kita sering ditanya orang, ini wajib, fardu kifayah. Hukum datang ke majelisnya itu hukumnya fardu kifayah. Karena sering ditanya orang berarti taklimnya harus lebih. Beda kalau ghairu muta'addi, orang kanggo seumpama. Nah itu cukup ngawak dewek wis, belajar orang kanggo. Tapi kalau ini kanggo, ini sudah dianggap ustadz, sudah dianggap kiai, itu berarti taklimnya harus tambah rajin. Itu fardu kifayah. Sebab nanti akan menyesatkan orang kalau nggak taklim. Gitu ya. Kalau sunnah fi mazada ala martabatil fatwa. Selebihnya martabatil fatwa. Paham? Nah, yang terakhir masailuhu, persoalan-persoalannya. Ya, kathiratun banyak ya. At-taharah syartun lis-shalah. Seperti taharah itu syaratnya salat. Wa ghuslul wajhi fardun fil wudu. Membasuh wajah itu rukunnya wudu. Wa ghairi dzalik, itu namanya persoalan-persoalan dalam fikih, dan persoalan-persoalan yang banyak orang ditanyakan itu semuanya namanya masail. Jadi fikih akan
ada persoalan di dalamnya. Ya karena memang yang akan dihadapi ya persoalan di masyarakat juga seperti itu. Ya kan? Waris, ya cerai, wasiat, hibah, persoalan fikih semua itu. Ya. Jelas ya, insyaallah. Nah, insyaallah pertemuan depan kita bahas tentang al-ahkam asy-syar'iyyah wal ahkam al-wad'iyah. Hukum-hukum syariat dan hukum-hukum wad'i. Ya baru kita nanti masuk ke taharah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu nafa'a bihi wa bi'ulumi fid dharain. Amin. Qala wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu saat Rasulullah keluar dari rumah. Fara'a majlisaini. Kemudian Rasulullah melihat ada dua majlis. Ahaduhuma yad'una Allah azza wa jalla wa yuraghibuna ilaih. Yang satu orang-orang yang sedang berdoa kepada Allah, berzikir. Sedang pada minta kepada Allah wa yuraghibuna ilaih. Yang ngajak orang untuk zikir. Watsani, yang kedua yu'allimuna nas. Ada orang lagi ngajarkan orang, majelis ta'lim maksudnya. Faqala amma haula fayas'aluna Allah fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka orang-orang yang lagi pada minta kepada Allah, pada berdoa, doa-doa bareng gitu. Fayas'aluna Allah taala. Mereka sedang pada minta kepada Allah. Fa in syaa a'tahum, kalau Allah mau ya Allah kasih. Wa in syaa mana'ahum, kalau Allah enggak mau kasih ya enggak bakal dapat. Kan gitu, ya kan? Wa amma haula, adapun yang satu lagi yang sedang pada ta'lim, fa yu'allimuna nas. Mereka sedang memberikan ilmu dan menimba ilmu. Wa innama bu'ithtu mu'alliman. Dan saya diutus sebagai guru, sebagai pengajar. Kata Rasulullah, saya diutus bukan sebagai orang yang meminta kepada Allah, bukan. Tapi saya diutus sebagai pengajar, memberikan kebaikan, memberikan ilmu kepada orang lain. Summa adala ilaihim wa jalasa ma'ahum. Kemudian Rasulullah adalah ilaihim, menuju kepada majlis ta'lim wa jalasa ma'ahum, dan duduk bersama mereka. Artinya berarti dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Cuma yang lebih bagus majlis apa? Majlis ilmu. Ya, dalam satu hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang mau hadir majelis, kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di sana ada dua majelis, satu orang lagi pada zikir, satu lagi pada ta'lim. Kata Rasulullah, kilal majlisaini ila khair, dua-duanya bagus. Tapi orang-orang yang sedang duduk dan menimba ilmu itu lebih bagus daripada orang-orang yang sedang berzikir, karena di sini ada nilai plus. Ya, tapi begitu. Majelis taklim itu selalu secara kuantitas, bukan kualitas. Secara kuantitas mesti dikalahkan oleh majelis zikir. Ya, secara kuantitas. Tapi secara kualitas tetap bobot majelis ilmu. Ya, bayangkan, antum ngajak satu orang, wong siji diajak hadir majelis ilmu, khairun minad dunya wa ma fiha. La an yahdiyaka bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Kita bawa orang satu, dia hadir majelis ilmu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, tidak ada lawan pokoknya kalau majelis ta'lim itu. Luar biasa. Ya, wallahu a'lam bishawab.